Terus saya sering nengok orang tua, itu bukan salah anaknya, orang tuanya pasti salah. Mumpung kumpulnya orang-orang tua. Apa? Anak-anak dibiasakan untuk dikabulkan permintaannya kalau sudah nangis-nangis. Dengarkan baik-baik orang tua. Potong boleh ini video bagian ini. Biasakan mendidik anak, kalau dia minta sesuatu, minta baik-baik. Kalau dia ngomong baik, tunaikan. Kalau dia ngomong kasar, jangan kasih sekalipun. Apa kata mama saya? Lebih baik anak nangis daripada orang tua nangis. Kecil dia udah minta mobil-mobilan, besar minta mobil beneran. Karena dibiasakan dikabulkan permintaannya, asal dia nangis, dia marah, dia banting pintu, dia bentak-bentak dikabulkan. Orang tua jangan takut. Bilang sama dia, kau mau minta baik-baik atau minta dengan lemah lembut. Kalau minta baik-baik, mama kasih, ayah kasih. Sampai hal yang kecil, bikin susu. Ayah, dulu udah kecil tuh, anak-anak saya masih kecil. Kan saya yang bagian bikin susu, bagian cebok, bagian apa tuh urusan saya. Bunda urusan nyusui karena saya enggak punya susu. Ya kan, bagi badan. Sudah nyusu badan, bikinkan apa minum susu lagi. Anak-anak saya alhamdulillah semuanya tuh mantap-mantap pokoknya kalau susu tuh. Macam ayahnya juga ngikut kan. Jadi waktu dia minta marah-marah, minta susu, enggak saya kasih, biar guling-guling. Ngomong baik-baik nak, ngomong baik-baik sayang. Ayah, tolong bikinkan susu. Kalau udah dengar kalimat tolong bikinkan susu, biar lagi ngapus saya lepaskan handphone saya apa kan, langsung bergegas ini. Saya tunjukkan sama dia, kalau anak ayah ngomong baik-baik, ayah tunaikan. Maka kadang-kadang saya sedih nengok orang di mall, di mana-mana tuh, berguling-guling di supermarket. Itu bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Dengar gak nih? Minta baik-baik. Coba diulang. Biasakan. Biar dia nangis, berguling-guling. Anak nangis, anak tuh rewel, itu cuma 2 penyebabnya. Kata mama saya. 1, lapar. Yang kedua, kepanasan. Nih umur-umur kayak gini nih, siapa namanya nih? Arka. Itu kalau dia mulai rewel, mulai rebutan mainan, mulai apa, ribut, itu pasti di antara 2 itu. Kalau enggak lapar, kepanasan. Biasanya bajunya tuh sudah enggak enak, ketumpahan susu, ketumpahan kena permen, tangannya lengket. Nah dia enggak bisa mengekspresikan itu, akhirnya nangis, rewel, berkelahi dia sama dia. Maka orang tua yang hari ini menghadapi anak-anak yang kasar, anak-anak yang mungkin temperamen, suka marah, ya macam-macam lah tingkah laku anak tuh kan. Itu mumpung dia masih kecil, kasih tahu dia. Mama saya garang, senyum, tapi bikin nangis senyumnya. Tahu enggak Bu, ngapa mama saya kalau senyum bikin nangis? Iya, bibirnya senyum, tangannya nyubit. Cet, dipuntal, tuh Bu tahu? Dipuntal, puntal is, nah, jadi kalau nyubit tuh kecil ya ujungnya. Bagus kata dia. Senyum, ngongoy gitu, nangis, biru. Kata mama saya lebih baik anak nangis daripada orang tua yang nangis. Dia kecil belum tahu apa-apa. Maka orang tua yang membiasakan anaknya marah-marah baru dikasih, marah-marah baru dikasih. Kau mendidik anakmu, tidak benar. Saya bilang, ngomong baik-baik. Makin dia ngangkat suara, emang Fayat ya bisa marah? Mau ayah ngomong baik-baik atau ayah marah? Ayah ngomong baik-baik. Jadi orang tua kasih tahu. 1 itu. Yang kedua, muhasabah, sumber rezeki, jangan-jangan ada yang haram. Jadi Bu, sumber rezeki ini bengkok. Bikin dia bengkok. Kalau dia itu dapat dari yang haram. Sifatnya haram, zatnya haram. Ada 2, sifat dan zat. Misal, ibu belikan ayam, tapi ayamnya tidak disembelih pakai bismillah. Duit ibu halal, jual gorengan, dapat untung. Tapi ayamnya tidak disembelih pakai bismillah. Itu ayam haram. Ayam apa?
ayamnya haram. Ayam haram itu Bu, bikin dia nanti susah dengarkan nasihat. Susah ngapalkan Quran. Itu ayam haram. Jual, Ibu pernah lihat kue pukis? Banyak di Serdam nih. Kita mau coba ganti kuasnya, tak mau tukang jualannya. Kuas itu pakai bulu babi Bu. Banyak, betaboran. Nih kayak gini ya kalau mau nengok kuas bulu babi itu. Mau nengok enggak? Kalau udah bakar-bakaran tuh, mumpung ibu-ibu ini kumpul, dah tak bosan saya. Entah berapa ribu kali dah saya nyampaikan materi ini nih. Saking lah seringnya. Nih, ibu tengok dah nih. Pernah nengok kuas-kuas ini enggak? Nah, matikan lampunya, tolong. Nih, kakak-kakak, emak-emak, Mahmud, mamah-mamah muda, tolong lihat baik-baik ini kuas-kuas enggak halal. Kita enggak bisa ngerubah produsen. Penjual-penjual itu akan tetap jualan selama ada konsumen. Maka caranya jadilah konsumen yang cerdas. Antum dilindungi secara undang-undang. Makanan haram itu enggak boleh diperjualbelikan. Kecuali ya kan memang sesama yang boleh mengkonsumsinya. Tapi secara undang-undang aturan negaranya setiap produsen wajib menyajikan makanan yang halal. Babi ada bulunya Ustadz. Nah, inilah pertanyaan yang sering saya ditanyakan. Tuh tengok babinya tuh. Ah. Nampak enggak babinya tuh? Nih kuasnya. Sering pasti nih nanti jadi begini. Jadi ayam bakar, ikan bakar. Ini baru bicara zat. Baru bicara apa? Bicara zat. Nih, tuh biar nampak lebih jelas. Ini selain tidak cocok untuk makanan, karena ini bukan food grade untuk nguas ini juga ngerusak doa kita. Tuh. Ini gampang kok ngeceknya dibakar ya. Dibakar langsung keciuman baunya. Nih babinya kayak gini nih. Babi ada bulunya satu. Tuh tengok tuh. Ah, tuh tengok hidungnya tuh. Kenapa pakai bulu babi Ustaz? Satu murah. Yang kedua tahan lama, tahan panas. Jadi orang-orang tuh beli sekali bisa bertahan seumur-umur hidup. Nih yang suka cukur rambut, pernah gunting rambut enggak Bapak-bapak? Bukan yang bikin kuasnya jahat. Kita yang muslim terlalu lama jadi orang bodoh. Tak tahu Ustaz, maka saya bilang berhentilah jadi orang awam. Belajar. Ikut kajian-kajian kayak gini, ini dipaksa kan. Dipaksa datang. Awal-awal ada yang terpaksa. Lama-lama mereka bilang, alhamdulillah Ustaz kami bersyukur. Banyak dapat ilmu. Nah, belajar atau masuk surga tuh harus dipaksa. Nih. Ya kan? Nah ini yang halal. Ini yang halal. Jadi ibu-ibu kalau mau, ini yang pojok, nih. Yang pojok kiri nih, pojok kiri atas ada bulu putih, ada bulu hitam itu namanya polyester, bahannya plastik. Cuma enggak tahan panas, kena api langsung bergulung. Makanya pedagang tak mau pakai ini. Ada lagi kita pernah waktu itu namanya GSH, Gerakan Sadar Halal, ngajak teman-teman tuh ganti kuas, ya kan? Terus kata pedagangnya apa? Kami enggak mau ganti kuas, ini kuas keberuntungan saya. Masya Allah. Kalau selama ini orang pakai cincin untuk jadi jimatnya, ini kuas jadikan jimat. Dan kuas itu bulu babi, mantap enggak? Gila. Jadi Bu gini sederhananya, ini kita langsung umumkan deklarasi. Ibu kalau nengok kuas kayak gini tak usah beli. Jelas? Kalau dia tak punya konsumen, tak ada yang mau beli Bu, pasti dia ganti kuas. Itu kata kuncinya. Konsumennya harus cerdas. Jadilah konsumen yang pintar, konsumen yang cerdas. Pakai kuas bulu babi tak mau beli. Ini kuas bulu babi Bang, bilang ya gitu langsung. Orang sekarang nih Bu, pakai sindir-sindir tak mempan. Ini bulu beliau. Kelembutan kita ngomong. Makin bengal dia.
perangnya langsung gitu. Bulu babi bang, enggak mau saya makannya, enggak jadi beli. Sampai dia tak bisa jualan. Wah marah nanti ini UMKM nih. UMKM, pedagang-pedagang makanan dengarkan baik-baik materi saya ini. Apa yang kau jual itu, kalau itu halal akan membuat orang itu punya doa yang baik. Tapi jika apa yang kau jual itu haram, kau menjadi penyebab doanya tertolak dan kau akan dihisap Allah di hari kiamat. Dengarkan pengusaha-pengusaha makanan, pengusaha-pengusaha kuliner di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua, dengarkan baik-baik. Makanan yang kau siapkan untuk konsumenmu akan menjadi hisapmu di hari kiamat. Kalau kau siapkan makanan halal, makanan yang baik-baik, makanan yang thayyib, maka dia jadi energi beramal soleh. Akan membuat pelangganmu, konsumenmu bisa berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan Allah. Maka semua amal ibadahnya mengalir ke dirimu. Tapi kalau kau pengusaha kuliner menyiapkan makanan yang haram, memasukkan unsur-unsur haram, membuat orang yang membeli makananmu terkontaminasi dengan barang-barang haram dan doanya tertolak, kau nanggung hisapnya di hari kiamat. Jelas enggak statement saya ini? Hitam putih enggak? Dah. Berapa kali kita coba edukasi baik-baik, ngomong ramah-ramah, tak mempan, bengal. Tak usah beli dah. Dengar? Kalau tak dibeli, apa nak dijualnya? Kenapa mereka masih bengal? Masih ada konsumennya. Kenapa mereka masih bengal? Masih ada yang beli makanan dia. Memang kalau udah pakai babi, lemak babi, minyak babi, pasti lebih nyaman. Kata mereka. Betul enggak? Tapi ibu kira jangan kira itu cuma lemak babi, minyak babi. Tak disembelih pakai bismillah, cuma ditusuk ya ayam tuh. Mana videonya ya? Sebentar. Bentar. Nih saya kasih. Disembelih tak pakai bismillah. Pakai tusuk. Ayamnya mati mulus, terpajang ya budak tuh, tapi lehernya tak ada ininya. Bentar. Ini yang lagi ramai kemarin. Nah, nih. Habis saya ngomong lembut-lembut, ngajak dialog baik-baik, kita tuh bukan nak menjatuhkan bisnis kau. Kita mau ngajak orang konsumen muslim ini bisa makan. Bisa makan dengan benar, bisa makan yang halal. Bayangkan kalau orang muslim makan dagangan kita, terus dia dapat pahala. Nah, tengok ibu. Biar sekalian gas. Yolah. Sahabat muslim jika membeli ayam di pasar, pernah memperhatikan enggak ayam yang disembelih secara langsung? Sepertinya udah jarang. Sekarang sudah banyak ayam yang potong dijual supermarket. Ya kan? Dicabut bulu-bulu sambil nunggu tuh, sambil ngelihat. Ngapa? Tengok tuh, lehernya putusnya cuma segitu ya. Halal enggak nih? Halal enggak? Bu, halal enggak bu? Haram nih bu. Judulnya ayam, tapi haram. Banyak masih PR gitu. Ngapalah anak aku nih tak apal-apal Quran? Ngapalah anak aku nih kok bengal? Oh iya, sumber duitnya halal. Wahai konsumen-konsumen muslim, jadilah konsumen yang cerdas. Kau kalau makan sembarangan, kau sedang mempertaruhkan doamu. Abang kakak udah kerja, cari duit, pontang-panting, nyetrika, ngambil upah, nyapu rumah orang, ngepel, bekemas, halal tuh duitnya, bepeloh-peloh, halal duitnya secara sifat. Tapi beli ayam yang disembelih enggak pakai bismillah, bawa balik ke rumah, anak makan, suami makan, haram sekeluarga. Bu, kendalinya ada di tangan ibu-ibu. Kan yang ke pasar emak-emak, bapak-bapak jarang ke pasar. Jarang sekali saya tengok bapak-bapak ke pasar. Ada tapi tak banyak.
Yang sering ke pasar tuh ibu-ibu. Tolong Bu, duit yang dibawa oleh suami, bawa duit halal dia kerja bangunan, ngaduk semen, bepelo-pelo dia Bu cari duit Bu. Ibu pastikan belanjanya dengan makanan belanja yang halal. Ibu tengok, ibu belajar, oh ini kuas bulu babi, oh ini enggak benar ya, enggak usah dibeli. Atau kasih tahu sama pedagangnya. Karena gini Bu, pedagang itu otaknya untung rugi Bu. Otaknya pedagang apa Bu? Untung rugi. Jadi kalau tak ada yang beli dia pasti ganti. Tapi selama ada yang beli, dia jual terus. Malah yang saya bilang tadi kan, begitu kita mau ganti kuasnya, bang ini kuasnya tidak food grade. Tidak bagus bang, apa dia bilang? Ini kuas keberuntungan saya. Ya kan? Telur, ibu tahu telur? Tahu telur enggak? Keluarnya dari mana? Dari mulut apa dari pantat? Ah, pantat ayam itu tempat keluar apa? Nah, mantap kan? Habis itu ibu bikin telur dadar, telurnya tak dicuci. Iya, ibu dicuci. Ibu tengok pedagang-pedagang pinggir jalan tuh cuci enggak? Nah, itu yang kita mau edukasi pelan-pelan, telur dicuci. Roti gembul Bu, ini bukan promosi ya, iklan terang-terangan. Roti gembul, ibu tahu roti gembul enggak? Ah, nyaman enggak? Nah itu telurnya dicuci Bu. Telurnya dicuci. Berapa ratus telur. Ibu tahu Dea Bakery sini? Yang warna merah tuh samping BCA. Nah itu telurnya dicuci. Hal sederhana nih Bu. Cuci telur. Saya tak bosan nyampaikan materi ini nih. Berbusa-busa ada kadang mulut saya nyampaikannya. Hati-hati, hati-hati. Ayam geprek 10.000. Tanya, halal ke nih bang? Kalau dia bohong, dia bual, yang dosa pedagangnya. Tapi Bu, makan makanan haram ini sama kayak minum racun tikus. Kita tak tahu, enggak dosa Bu. Betul enggak? Tapi efek dari minum racun apa? Efek dari minum racun? Meninggal, terus? Apa? Mabuk, pingsan. Sama Bu, kalau makan makanan yang haram, kita tidak tahu, itu kita tidak dosa. Tapi efek buruknya adalah doa kita tertolak. Apa efek buruknya? Maka saya gas-gas dah nih, mumpung ibu-ibu nih, karena the power of emak-emak ini, energinya emak-emak nih, kalau mereka bilang kami tak mau beli, selesai itu pedagang. Ini bukan perang nyuruh teman-teman bangkrut ya, jangan salah paham. Saya mau ngasih tahu sama antum punya tanggung jawab di hadapan Allah, siapkan makanan yang halal, bakso, giling bercampur dengan daging babi. Mantap baksonya tuh, berlemak kata orang. Bakso judulnya bakso sapi, kaldunya Bu, tahu kaldu yang bak besar? Ya kan, di bawahnya itu kan pakai kuah kaldu tuh. Nah itu dimasukkan kaki babi. Kenapa pakai kaki babi? Kaldu kaki babi itu paling nyaman kata mereka. Mana kita tahu. Otak kita pikirannya cuma enak. Gini, kan Allah bilang apa? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Allah bilang apa? Halal dan thayyib. Ini perintah Allah begini Bu. Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Halalan thayyiban. Ini perintah Allah, Qur'annya begitu. Beriman tadi kan, tapi fakta di lapangan prakteknya begini enggak? Enggak, faktanya begini Bu. Yang dicari, apa nomor 1? 2, 3. Jadi ayat Qur'annya berubah. Fakulu mimma razaqakumullahu ena'an wa murahan wa banya'an. Dia ngedit ayat Quran Bu. Pada perintah Qurannya halalan thayyiban. Ngegas saya nih pagi nih, geram ya. Habis orang-orang kita dikasih tahu pun bengal juga. Bu tahu enggak yang bikin doa kita tertolak itu makanan kita haram.
Makanan kita haram. Nih. Nih hadisnya nih. Nabi SAW bersabda, menceritakan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh. Menempuh perjalanan jauh berarti musafir. Musafir itu doanya dikabulkan, Bu. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit. Mengangkat tangan, Bu, ke langit. Begini Bukan lagi begini, apa yang letak di paha. Enggak, mengangkat tangannya ke langit. Nah, gini Saking seriusnya berdoa. Orang musafir, Bu, perjalanan jauh, ngangkat tangan ke langit. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa kata baginda Rasulullah? Makanannya dari barang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari haram. Dia diberi makan dari yang haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Penyebab doa tertolak itu makanan haram. Makanya banyak orang tua curhat sama saya, Ustadz, saya udah nangis-nangis tiap malam Ustadz, anak saya supaya berubah Ustadz, ngapa tak berubah Ustadz? Cek makanannya. Sekarang nih makanan-makanan Korea masuk, makanan-makanan dari luar masuk, marshmallow yang itu, ya kan? Enak memang berlemak, campur lemak babi. Mana kita tahu, orang tengok oh murah lagi promo, ambil. Tak ada lagi nengok logo halal, ndak lagi ngecek ini benar atau ndak. Bukan cuma makanan, Bu, sekarang hand body, sampo, sabun. Maka saya kalau pergi ke hotel kemana-mana tuh bawa sabun seorang, Bu. Bawa pasta gigi sendiri. Odol gigi tuh, Bu, ada bahan namanya gliserin. Gliserin itu ada yang halal, ada yang haram. Yang murah, yang haram, pakai lemak babi, Bu. Jadi babi ini masuk ke semua lini. 1.300 produk turunan babi, Bu. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi dari satu ekor babi itu ada 1.300 lebih produk. Bisa jadi agar-agar, bisa jadi kapsul. Obat-obat tuh, Bu. Yang kapsul-kapsul tahu? Cangkangnya tuh yang lembut yang biasa ditelan tuh. Nah, itu dari lemak babi. Nah, baru tahu kan? Pusing enggak pala Batman? Jadi nak makan apa? Kan itu pertanyaannya. Makan pucuk ubi ya, Bu. Kalau pecundang, kalau pengecut akan bilang, "Udah lah Ustadz, semua tak boleh." Mati ya lah, itu pecundang, omongan pengecut. Tapi pengusaha muslim yang soleh, oh ini peluang berarti. Ibu tahu negara Filipina, ibu tahu Thailand, mereka negara non muslim. Tapi pengimpor, pengekspor makanan halal terbesar di Asia ini. Mereka yang paling banyak kirim makanan halal. Kenapa? Otak mereka cuan, otak mereka profit. Muslim-muslim bikinlah produk, dagang dong yang halal. Bikin patlau, bikin apa lagi? Cucur, halalan toiban, bikin kelepon. Bikin semua, Bu, yang halal. Pakai bismillah sambil sholawat. Jadi waktu ngempoknya tuh, Bu, ngempok ya. Allahumma sholli, gitu. Pahala. Marah ke tada, kalau enggak gini tak jadi. Asal jangan diinjak ya kue itu. Nah, dia empok tuh bikin dodol ya. Rambak, jadi jaket, jadi jas, es krim, ada namanya emulsifier. Itu dari tulang jadi gelatin jadi kapsul. Jadi puding, jadi stabilizer. Ini baru bicara babi, Bu. Insulin suntik yang di sini. Itu baru bicara babi. Belum lagi fenomena nih, anak-anak, mana anak-anak muda. Nah, ini, Bu, yang tadi saya bilang. Ini namanya pig oil, lemak babi. Lemak babi ini fungsinya kalau dalam makanan bikin enak dan bikin ketagihan. Coba diulang, apa fungsi lemak babi? Nih, pork lard. Bentuknya kayak minyak makan biasa, persis kayak minyak makan. Mana Ibu tahu? Dia diletakkan dalam seng, nih tempat kayak gini, seng. Yang modelnya kayak apa? Stainless gini. Dia pasti didekatkan dengan api, Maksudnya Ustadz, dia enggak bisa jauh, karena kalau dia jauh dari api, dia cepat beku. Maka dia dekat. Jadi begitu mau masuk kan tuh, Bu, misalnya dia bilang jual cuma telur, kata dia. Iya, telur itu dimasukkan minyaknya sebelum itu tuh dimasukkan 1 sendok sedikit ya. Maka telur itu akan rasa berlemak. Kita tengok cuma makan telur.
Padahal sebenarnya telur itu dicampur dengan lemak babi. Nah, cuman 100% halal. Percaya ke? Skincare, pig skin collagen nourishing mask untuk facial. Jadi muka tuh akan glowing, mengkilat. Nenek-nenek tuh langsung berubah jadi umur 17 tahun. Pakai lemak babi tapi. Mau enggak? Iya ke? Biarlah keriput asal jangan pakai lemak babi ya. Nah, abon babi, sosis babi. Benar ini. Tapi mereka enggak jual langsung bungkus gini. Caranya dicampur. Abon sapi, abon ikan, abon ayam diaduk jadi satu dengan abon babi supaya terasa enak. Ingat sifatnya babi tadi dua. Enak dan bikin ketagihan. Jadi pegang kepala lo semuanya. Astagfirullahalazim. Babi semua rupanya. Apa? Suami saya udah resign Ustadz dari bank, udah berhenti Ustadz dari lembaga-lembaga ribawi, udah enggak lagi ngomong-ngomong. Kok anak saya masih begini Ustadz? Iya makanannya Bu, masih jajan di sini, masih belanja di sini, masih beli ini beli itu. Mumpung nih emak-emak. Sepatu lelong, siapa yang suka belanja sepatu? Hati-hati tengok kulit dalamnya, ada yang pakai kulit babi, cirinya titik 3. Saya dulu pernah ngerazia sepatu jamaah. Habis balik saya suruh nyeker. Lagi seminar saya suruh buka sepatunya. Tengok saya bilang, ada yang dapat titik 3. Nih begini. Itu kulit babi. Udah? Nih, biar lebih jelas. Tuh titik 3-nya kayak gitu. Kosmetik. Mana pilar halal ya? Kalau tidak salah saya ada pilar halal. Nih. Oh, mantap dah nih Bu. Apa tuh? Mitiau. Nyaman kan? Ngapa kalau mereka yang bikin lebih nyaman? Langsung gitu to the point, tak usah lagi. Nih, nyaman enggak? Ngapa lebih nyaman? Kaulah. Nih. Dimsum. Ada yang halal, tapi banyak juga yang haram. Nih. Anak-anak. Oh, anak-anak. Nah, yang suka-suka makan, ya. Hati-hati, cek. Tak usah nek. Janganlah nek. Bentar lagi dah nek, janganlah anak makan. Nih anak-anak, oh anak-anak, mana anak-anak? Nyaman kan? Cek logonya ada halalnya enggak? Kosmetik, obat-obatan, kapsul-kapsul, banyak ada yang halal sekarang. Cari yang halal. Ada satu lagi nih. Nih, ini namanya rum Bu. Mereknya Butterfly. Ini Tofieco. Ini Jamaican, ini rum Bu. Dicampur di mana? Di minuman kekinian, kopi-kopi kekinian. Makanya bengal Bu. Begadang jam 12 anak-anak bujang tuh. Kuliah tak selesai-selesai. Dan saya bilang anak durhaka. Tapi dimarahkan makin keras dia. Apa sumbernya Bu? Ngapa bengal? Tanya ngapa kuliah kau tak selesai? Apa yang kau ambil? Ambil hikmahnya kata dia. Ngambil apa dia Bu? Ngambil hikmahnya. Jadi jadi ibu gini, udahlah tak sholat, pacaran, ya kan? Minumnya kopi kekinian dicampur dengan rum, apa tak makin bengal dia Bu? Maka susah dinasehatin. Sekalinya tak pacaran, suka sama laki-laki. Laki-laki Bu, suka sama laki-laki.
La haula wala quwata illa billah. Tahu penyebabnya ngapa banyak gay hari ini, Bu? Karena banyak homo hari ini makan babi, Bu. DNA babi itu pecinta sesama. Ada risetnya, ada penelitiannya. Dah, sekarang mak-mak. Oh, ibu-ibu. Banyak dah PR kita. Banyak dah PR kita. Hah? Nggak cuma masak kangkung, masak pucuk ubi ya, Bu. Mak-mak harus pintar, harus cerdas. Makanya ngaji kita siapkan di Munzalan. Masih banyak ilmu yang belum saya sampaikan. Masih banyak yang belum kita pelajari. Mau enggak belajar sama-sama? Minimal Sungai Raya Dalam nih, Bu. Ingatkan yang tukang sembelih-sembelih ayam. Banyak juga kadang-kadang yang tukang sembelih enggak sebut nama bismillah juga. Sambil ngerokok dia. Salat kata dia. Tak ada sholat iya gak? Makanya banyak orang-orang kita tuh, orang-orang tuh kita, orang Bugis, orang Madura tuh banyak nyembelih seorang dia. Iya kan? Cuman pakai kopiah ya dia, biar selamat sedikit. Miring tapi. Nah. Kadang kalau letih-letih itu gini ah. Bagus gak kayak gini? Bagus. Oh. Kalau ganteng tuh memang gimana pun bentuknya tetap sama lah dia. Ya kan? Nih. Nah ini kuas yang halal yang begini. Kuas yang halal begini. Nih ini kuas yang halal. Ini mereknya Mujo. Bal di sana sudah pakai ini semua kan? Tukang-tukang cek semuanya. Ibu-ibu ngerehab-rehab rumah, manggil-manggil tukang atau suaminya tukang. Kasih tahu, Pak jangan pakai kuas bulu babi Pak. Ada kuas yang halal. Ini di Jogja Bang. Siapkan banyak-banyak nanti tuh. Munzalan Mart atau Home Depot siapkan ini. Ini untuk nguas apa ngecat. Makanya masjid banyak yang sepi jamaah. Jangan-jangan ngecatnya pakai kuas bulu babi. Nah, jelas dah saya ngomong nih. Tak ada edit-edit dah. Dulu masih pelan-pelan saya ngomong. Pelan-pelan tertidur. Ngomong pelan-pelan malah tenganga dia. Bukannya ngambil pelajaran malah tenganga. Sekarang tak ada dah hitam-hitam putih-putih. Lah ke hati dia lah. Sampaikan apa adanya. Ya. Hati-hati Bu, orang yang tidak suka sama Islam itu Bu, merusak kita dengan 4 F. Yang pertama fun tuh happy-happy, suka-suka, bikin acara-acara yang melalaikan. 2, fashion, pakai baju, judulnya olahraga tapi baju ketat. Kalau masih gadis pakai baju ketat mungkin agak bagus lah. Ini mohon maaf. Ngelember sana, ngelember sini, pakai baju ketat, nggak kenyiksa yang nengok tuh. Begayut. Paham dah maksud saya ini? Sian nih budak tuh teriak barang tuh. Apa dia yang teriak? Entah. Apa? Oh nanti ya, biar Bang Jerry yang jawab. Nih kuas silikon, bahannya plastik. Nah ini murah, ada banyak jual. Nah yang paling bagus yang ini, nama bahannya filamen. Apa nama bahannya? Dia kayak plastik, kayak polyester, tapi lebih bagus. Ini kayunya halal, kayu yang halal, lem yang dipakai juga lem yang halal, besi yang dipakai memang besi yang tahan karat, ya kan? Lalu ujungnya tuh namanya filamen. Tapi Bu, mereka semua ini berempat nih Bu, tidak sekuat kuas bulu babi. Makanya baru pakai seminggu mungkin udah harus ganti. Nah silikon cepat habis. Maka kalau saran saya kalau mau bagus, Ibu balik ke zaman dulu, pakai serai, pakai daun pandan. Nah itu jadikan kuas dah, mantap dah. Daun pisang, daun pandan digeprek-geprek, kan orang tuh zaman dulu pakai itu kan. Daun serai, daun pandan, itulah dah paling bagus dah. Wangi ya kan, halal toyib. Tapi kan orang sekarang, tak kuasa, bising aku, malas, tak kuasa. Banyak malasnya, masuk surga mau. Ada Gi, begitu kita kasih tahu nih, ini haram, ini pakai rum. Terus dia bilang gini, dia bilang gini, orang pintar nih Bu, saking pintarnya bilang gini, masa kopi haram kata dia. Kopinya halal, pintar gitu. Coba bilang.
Kopinya halal, pintar gitu. Coba bilang. Roomnya yang haram. Kukira harum, ternyata haram. Coba bilang. Sama kayak bunga bang tuh. Kukira harum, ternyata haram. Dah tembak-tembak ya. Habis pakai sindir-sindir, pakai ngomong lembut-lembut, tak paham. Bengal emang. Siapa tuh? Sana. Di Samudra Atlantik tuh. Di mana? Ada lagi Bu, terakhir nih. Nih, pernah nengok ini enggak? Apa nih namanya? Angciu. Ang itu merah, ciu artinya ara. Angciu ara merah. Apa ditulis di sini? Penyedap masakan, saus sari tapai. Berapa harganya? Cuma 32.000. Lonceng angciu ara 32.490. Terjangkau. Ibu pergi ya ke minimarket, ada jual di Serdam di mana-mana. Bukan salah mereka jualan, kita yang bodoh tak mau tahu. Kan itu saus kata dia. Iya saus sari tapai, angciu namanya. Nanti jadi apa dia Ustadz? Nah jadi nasi goreng. Jadi apa? Jadi nasi goreng. Jadi tumis-tumis. Nih jadi kayak gini nah dia. Ah, nyaman enggak kangkungnya? Oh, nyaman kangkungnya, berasap-rasap, ya kan? Cah togenya, tak taunya, kukira harum ternyata haram. Astagfirullahaladzim. Pegang kalau kepalanya semuanya. Siap enggak jadi ibu-ibu yang cerdas? Siap enggak jadi ibu-ibu yang peduli sama halal? Wah, kalau ada ibu-ibu ngomong nih, selesai dunia persilatan. Pokok kalau haram kami tak mau beli, nah gitu Bu. Kalau haram kami tak mau beli. Tanya dulu Bu, ini jual halal enggak? Ayamnya disembelih pakai bismillah enggak? Tanya, boleh. Ibu punya hak, ada undang-undangnya di negara ini. Kalau dia bilang halal, dia yang nanggung dosanya. Ibu kan bisa tengok, ini sudah saya kasih bekal ilmunya. Ada lagi Bu, makanan-makanan Jepang. Nih tengok, makanan-makanan Jepang. Ini namanya mirin, apa Bu? Tapi kalau muka-muka ibu ini tak cocok makan makanan Jepang kayaknya. Cocoknya calo, ya kan? Tempoyak, ya enggak? Ikan asin, sambal belacan, alay. Itu kalau mertua lewat tak nampak tuh Bu. Kalau tak nampak Ustaz, kita makannya di Ahmad Yani, mertuanya lewat Adi Cipto. Dah. Ngegas pokoknya. Kukira harum ternyata haram. Ngapa hari ini materinya ini? Tengok tuh ibu-ibu tuh cantik-cantik, semua penghuni surga di belakang tuh. Wah, ibu-ibu sadar halal apa? Disingkat ish. Ibu sadar halal. Disingkat apa? Ish. Ibu-ibu sadar halal. Ibu-ibu sadar halal. Ibu-ibu sadar halal. Oh, ibu-ibu sadar halal ini gawat kalau turun ke pasar. Ish. Mantap. Jadi yang penting apa Bu? Yang penting halal. Halal itu penting. Jadi kalau kita harus makan yang halal Bu? Kalau kita makan yang haram doa kita tertolak. Terus nih. Pesan terakhir dari baginda Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat. Siapa namanya Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya agar doa saya dikabulkan Allah." Apa Bu? Doakan saya kepada Allah agar doa saya dikabulkan Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah Bu? Wahai Sa'ad,
Perbaikilah makananmu maka doamu akan dikabulkan. Jadi banyak orang hari ini Bu, ngerasa sudah kerja keras bagai kuda. Tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras. Tak ada gak hasilnya. Kenapa Bu? Makanannya haram. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Bu, adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Kita nih Bu, dijamin belum. Ketemu Rasul tak pernah. Jauh jaraknya dari Rasul. Amal soleh, receh-receh, dosa banyak. Siapa yang banyak dosa sini Bu? Kalau saya jelas banyak dosa. Oh banyak, ibu-ibu banyak dosa gak? Saya kira lahir langsung sholawatan ibu-ibu nih. Banyak dosa ya? Oh. Jadi gimana Bu caranya supaya doa kita dikabulkan Bu? Supaya doa kita dikabulkan gimana Bu? Perbaikilah makanan. Nah gitulah dia Bu. Didik anak yang bagus. Jangan lupa Bu, ngomong sama suami yang bagus Kak. Di luar sana banyak. Sunjamkan Bu. Nanti dijawab sama Bang Jerry Bu. Iya. Jadi nanti dijawab sama Bang Jerry ya. Iya. Oh suami, mana suami? Mana suami? Ini ada titipan pesan. Jangan suka bohong sama istri. Dah, oh istri. Jangan nak suka bual sama suami. Sama tak beri. Depan rumah ada 2 kotak stroberi. Apa? Depan rumah ada 2 kotak stroberi. Kita sama tak beri. Suami suka bual, perempuan pun banyak bual gak? Sama tak beri. Apa? Depan rumah ada 2 kotak stroberi. Kita sama tak beri dah. Pokoknya suami tak boleh bohong, istri pun tak boleh bohong. Jelas? Oke. Sip. Mantap dah. Takbir. Gitulah. Biar lepas gigi sedikit. Apa? Takbir lepas gigi. Alamak katanya. Apa jatuh tuh gigi tuh. Jadi suami tak boleh bohong, istri pun tak boleh bohong. Keluar rumah izin suami, bukan ngasih kabar. Oh perempuan, dengar dak? Kaulah. Keluar rumah izin, IZIN. Bukan ngasih kabar. Pah, mama ke mall ya. Mama ke mall ya, Pah. Oh iya, Mah. Mama di mana sekarang? Udah di mall. Itu bukan minta izin, itu pengumuman. Pintar, coba bilang. Perempuan kayak gini nak masuk surga. Habis itu pergi tak izin, ngerumpi, ngomongkan tetangga, ngomongkan Pak RT, ngomongkan gelang kawan, ngomongkan ini. Kawan beli kulkas, dia yang panas dingin. Ya kan? Kawan beli rumah, dia masuk rumah sakit. Kawan beli mobil, dia masuk mobil ambulan. Tak ada di sini. Di mana? Di Samudra Atlantik. Tapi katanya pindahan dari sini. Ya Allah, mudah-mudahan lah Allah lindungi kita ya Bu ya. Saya cerita nih Bu, bukan nyindir, bukan. Ini saya lagi ngayal, lagi ngapa? Ngayal. Tak ada orangnya, kejadian-kejadian yang saya omongkan tadi, tak ada. Mana ada kejadian kayak gitu. Ini nengok muka-muka ibu belakang, solehah semuanya apa? Mana ada yang degil-degil kayak saya omongan, tak ada. Ini belakang nih solehah semuanya. Apa? Solehah, mak leha.
Mak leha tuh, mak soleha ya. Yang depan-depan nih suami-suami mana ada yang jahat-jahat. Soleh semuanya nih insya Allah. Masuk surga semua. Saya lagi ngayal tadi itu. Lagi apa? Lagi ngayal. Saat marah kan? Enggak. Lapar ya. Apa? Lapar. Jadi Bu, siap enggak jadi ibu-ibu yang cerdas? Ya, bawa makanan yang halal. Ya, pastikan ayamnya disembelih pakai bismillah. Ya kan? Masak, kalau masih hidup sembelih seorang, bismillah. Ya betul-betul, tapi lehernya disembelih ya, bukan kakinya. Ada yang pakai injak. Apa kata Rasulullah? Perbaikilah makananmu, apa? Maka doamu akan dikabulkan. Coba diulang. Dah, itu rumus, itu PR. Sama-sama gitu, ya. Bismillah Ibu ya. Jadi muslim yang cerdas, jadi muslim yang baik. Makanan kita bertaburan dengan unsur-unsur haram hari ini. Udah betul lah cari duitnya halal. Tapi bentuknya haram. Maka di Munzalan Bu ada pilar dakwah rezeki halal, sifat dan zat. Sifat itu Bu cara dapatkannya. Zat itu barangnya. Jadi halal itu Bu depan belakang. Cara dapatkannya macam mana, dibelanjakan untuk apa. Kena tanya sama Allah. Itu harta Bu. Maka saya bilang jadi perempuan-perempuan yang cerdas, jangan mau dibutak-butakan. Kukira harum ternyata haram. Namanya bunga. Kukira harum ternyata haram. Dah jelas. Udah enggak pakai lagi bunga-bunga, enggak pakai lagi ini, enggak lagi Ustadz. Tapi beli ayam tak sembelih pakai bismillah, tetap haram Bu judulnya. Oke. Sip. Mantap. Semangat dah. Kasih makan yang halal tuh anak-anak biar jadi pintar, jadi soleh, jadi alim, jadi anak yang lembut hatinya, mudah nerima nasihat. Kalau dia masih bengal-bengal tuh pasti ada makanan haram yang masuk ke badannya. Jelas Bu? Jadi kenapa anak susah diatur? Solid Bu. Anak tuh solid. Apa? Gini. Supaya gampang ingatnya ya. Ibu tengok tulisan saya nih. Harta haram. 2. Keji, mungkar. Keji itu Bu, maksiat di bawah perut. Zina, homo, lesbi dan lain-lain itu penyebabnya harta haram. 2, mungkar. Mungkar itu perut ke atas Bu. Perut ke atas itu apa Ustadz? Perut ke atas itu contohnya itu mencuri, mabuk, ngomong kasar, suka berkelahi, merampok. Jadi bukan koruptor namanya Bu, itu terlalu halus. Perampok, pencuri, maling, dah gitu ya. Apa namanya Bu? Perampok, pencuri, maling. Terlalu halus kata-kata korupsi itu. Perampok, pencuri, maling, titik dah gitu ya. Dah Bu? Supaya gampang ingatnya keji dan mungkar kan bahasa ini. Bahasa sehari-harinya Bu, orang ini solid Bu. Orang kami itu solid Pak Ustadz. Bagus. Solid. Solid apa? Solid diatur kata dia. Apa? Kalau anak mulai solid diatur Bu, maka yang kedua dia pede Bu. Apa Bu? Yang kedua? Pede. Pede itu apa Ustadz? Saya hapus loh. Apa pede? Ya kata ibu itu, kata saya nih. Bahasa Inggrisnya bengal, peka, lanta. Dengar Bu? Ngapa dia pede Bu? Payah dibilang? Makanannya haram. Daripada marah-marah sama dia Bu, cepat-cepat muhasabah. Ayam apa tadi aku bawa ya? Sosis tuh ada logo halalnya enggak tadi itu ya? Ini tadi suami aku dapat dari mana ya? Maka ingat 2 Bu, sifat dan zat. Dah, itulah kira-kira materi hari ini Bu. Jelas? Oke, jadi mak-mak yang cerdas ya, masak masakan halal. Kalau tengok ada kuas-kuas kayak bulu babi gitu Bu, bilang kami tak mau beli. Jelas? Bilang sama dia Bu yang jual-jual tuh, banyak tuh masih Bu di Serdam sini. Tengok, kalau pakai kuas-kuas yang begitu, ibu bilang kami tak mau beli. Oke? Suruh diganti pakai daun pandan ya. Suruh diganti pakai kuas yang daun serai. Pakai daun-daun tuh, daun-daun nipah apa diikat-ikat-ikat, dah jadikan kuas.
biar wangi pakai daun pandan. Dah, pokoknya jadi emak-emak harus cerdas, cerewet. Dah letih-letih dah suami cari duit, berpelo-pelo tungkos lumos, bawa balik duit halal. Ibu-ibu belanjakan ke barang haram. Habis anak masuk parit. Jelas Bu? Dah, introspeksi, muhasabah, jangan nak nyalahkan anak ya terus. Bapak-bapak juga sama. Jadi gini loh, kerja sama. Bapak pastikan sumber duitnya sifatnya halal. Ya, bagi tugasnya gitu. Bapak-bapak pastikan sifatnya halal, ibu-ibu pastikan zatnya halal. Jelas? Bapak-bapak sifatnya halal harus bawa duit halal. Ibu-ibu pastikan makanannya zatnya juga halal. Dah, sampai terbatuk-batuk saya. Oke, kerjasama ya suami istri ya. Bilang, Pak, suamiku tercinta, my honey, my sweetie. Wah gitu Nek, ngomong sama dia gitu Nek. Aku tak rela kau bawa duit haram ke rumah ini. Wah gitu. Tapi suami pesan juga sama istri, wahai istriku tercinta, aku tak rela kau kasih zat yang haram di rumah ini. Ya kan, kopi kekinian pakai rum, ini pakai mirin, ini pakai angciu. Allah mah sempurnalah. Makannya capcay pakai angciu, minumnya kopi pakai rum, sumber duit hasil korupsi, sempurna haramnya. Bu, abang, kakak, ayah, bunda, kalau kita kemarin-kemarin tidak tahu, Allah ampuni. Allah ampunkan. Allah maha pengampun, Allah maha baik. Allah maha pengampun, Allah maha baik. Tapi kalau sudah saya sampaikan, kita jadi pribadi yang na'udzubillah ibidzalik, tak mau tahu. Dosa kita Bu. Kita berkhianat sama keluarga kita, berkhianat sama pasangan kita. Suami kita udah tungkos lumos cari duit, kita belanjakan dengan yang haram. Begitu juga sebaliknya. Istri sudah memilih makanan yang halal, dicari logo halalnya, dijaga betul-betul, masak pakai sholawat. Suami bawa pulang duit haram. Hasil nipu, hasil korupsi, hasil ngambil can tepi kata dia. Meras orang sana, meras orang sini. Duit haram itu yang bikin keluargamu berantakan. Jelas Bu? Oke. Halal sifatnya, halal zatnya. Coba diulang. Selamat dunia, selamat akhirat. Jangan sampai kita, ayo Bu, ada 2 kotak buah stroberi. Kita sama tak beri. Dua kotak buah stroberi. Kita na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tak jadi buah stroberi. Salah. Halal sifatnya, halal zatnya, selamat dunia, selamat akhirat. Insya Allah. Selamat Bu ya. Mudah-mudahan kita selamat Bu ya. Salaman sama samping kiri kanannya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehat ya Bu. Murah rezeki. Panjang umur. Sehat. Makanannya halal. Rezekinya halal. Sifatnya halal. Jangan lupa pasangannya harus halal. Ya, pasangan halal. Pasangannya harus halal. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.